Pemirsa, duka begitu dalam dirasakan oleh keluarga dan sahabat almarhumah Dina Mariana. Bahkan suasana pemakaman almarhumah Dina Mariana di TPU Tanah Kusir diiringi isak tangis dari pelayat yang hadir. Selain kerabat, terlihat Ira Maya Sofa, Cica Kuswoyo, Vin Is Haryanto, serta sahabat almarhumah lainnya yang datang serta mengiringi jenazah Dina Mariana menuju pembaringan keabadiannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dina. Kakak Wine, sahabat terbaik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepergian Dina Mariana untuk selamanya merupakan pukulan berat bagi keluarga, terutama bagi Radian Ratulagi Sugandi, suaminya. Bagaimana tidak, sebelum Dina menutup mata untuk selamanya, keluarga berusaha merawat almarhumah yang menderita sakit kanker dengan penuh cinta. Itu sebabnya banyak kenangan indah yang sulit dilupakan untuk keluarga. Ezra Mandira, putra Dina Mariana, yang ditemui usai pemakaman menjelaskan detik-detik sang bunda meninggal dunia. Ya, saat-saat terakhir cepat, nggak lama dari kondisi kritis, kurang lebih nggak sampai 10 menit bunda langsung berpulang. Ya mungkin karena sakit juga yang bunda rasain dari kemarin tuh keluhannya sebetulnya sesak napasnya sesak tapi bukan paru-paru, bukan jantung, tapi karena ada cairan di daerah perut. Cairannya itu dari kanker ini memperburuk keadaannya, tapi vonis dokter itu di akhir beliau sakitnya itu karena ada pendarahan di lambung. Ezra Mandira tak henti bersyukur memiliki ibu sebaik Dina Mariana, sebab ia tak pernah menemukan almarhumah marah besar pada anak-anaknya termasuk pada ayahandanya. Apalagi pas COVID gitu ya. Makin sering ketemu kan di rumah. Gitu, walaupun ya pas COVID pun juga kebetulan ibu juga sakit kan. Jadi ya agak terbatas, tapi ya sebisa mungkin juga kita tetap dekat. Ibunda, almarhum ibunda Dina Mariana Yepelman wafat di usia 59 tahun. Baru 59 di Agustus kemarin. Kita ulang tahun bareng sama anak, sama istri, sama keluarga. Harapannya mohon dimaafkan segala kesalahannya bunda, doanya yang terbaik, semoga walaupun sudah tidak bersama kita semua di sini, tapi selalu ada di Kepergian Dina Mariana untuk selamanya tetap saja menyisakan duka mendalam bagi Ezra Mandira. Sebab ia merasakan sesal lantaran belum bisa memenuhi keinginan almarhumah untuk pergi liburan bersama. Sementara itu, Ira Maya Sofa, Cica Kuswoyo, Vin Is Haryanto, serta para sahabat lainnya tak henti menangis serta berdoa mengiringi kepergian Dina Mariana untuk selamanya. Ira Maya Sofa yang tak henti meneteskan air mata mengaku beruntung masih sempat bertemu dengan karibnya itu ketika menjenguk di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Ira mengaku tak bisa melupakan momen pertemuan itu sebab ketika berpamitan, Ira, Cica, dan Vin mendengar pesan dari almarhumah dengan begitu jelas bahwa mengajak para sahabatnya untuk kembali bertemu di tempat lain. Kala itu Ira merasa senang dan menyambut ajakan almarhumah sebab mereka berpikir Dina Mariana akan segera sembuh. Mama Ira. Ya, saya dengan Vin Is Haryanto terakhir jumpa dengan Dina itu almarhumah waktu hari Minggu tanggal 20 Oktober. Itu adalah kesempatan terakhir kami memeluk Dina. Semuanya baik-baik aja, dalam arti kita tidak berusaha untuk menangis. Walaupun ingin menangis karena kondisi kakak udah sebetulnya kami tahu gitu, sudah tidak dalam kondisi yang baik. Tapi
Alhamdulillah ya Vin, kita masih ada kesempatan itu, dan sebelum saya pulang saya sempat peluk kakak. Ira, Cica, dan Vian mengaku sempat terkejut mendengar Dina Mariana tutup usia. Namun mereka mengaku sadar jika takdir ini merupakan jalan terbaik bagi almarhumah. Ira dan para sahabat mengaku ikhlas dan tetap mengiringi almarhumah dengan doa-doa. Saya bilang sama kakak, kita ketemu lagi ya kak, sembuh ya kak, I love you forever gitu. Malah sempat dia bercanda sama manajer saya waktu pas pulang itu, karena Kika bilang nanti kita ketemu lagi tapi jangan di sini ya, nanti kita ketemu di tempat yang lain. Itu 2 minggu lalu. Dan kemarin kita harus menerima satu berita yang mengagetkan, mengejutkan, tapi saya harus belajar ikhlas. Kita semua harus belajar ikhlas untuk melepas kepergian Kakak Dina dengan menghantar penuh doa. Kakak Dina akan selalu ada di hati kita sampai kapanpun. Di sisi lain, misteri siapa orang tua Yasmin mulai terkuak. Dalam penyelidikannya, Baskara mulai mengetahui bagaimana latar belakang Yasmin. Sebab itulah, Baskara yang mendapat informasi langsung bergerak menelusuri hingga menemukan data dan fakta mulai makam sahabatnya Yoga dan Rati. Hingga tanpa sengaja bertemu dia yang sering datang ke makam. Dan yang mengejutkan, Baskara menemukan jika dia tinggal bersama Yasmin. Pak Baskara memang udah mulai banyak sih, bukan sedikit. Banyak tahu karena memang Baskara sangat nggak mau lama-lama gitu ya. Istilahnya benar-benar dia dapat informasi di sini, dia harus bergerak ke ibaratnya gitu, ke utara gitu. Dia langsung gerak ke utara. Di utara dia bilang harus bergeraknya ke barat, dia ke barat. Jadi semua ditelusuri dan akhirnya sampai ketemu semua data makam dari Yoga dan Rati, sampai akhirnya siapa keluarganya Yoga dan Rati. Akhirnya ketemu itu dia yang suka ke makam, dia itu siapa, dicari rumahnya, ternyata di rumah dia ada Yasmin. Kedatangan Baskara di rumah itu tentu saja membuat Yasmin terkejut. Namun sebaliknya, Baskara yang juga terkejut berdalih membahas pertunangannya dengan Rangga dan mengajak Yasmin untuk makan siang bersama sambil mencari informasi. Sementara Yasmin merasa curiga dengan ajakan Baskara. Pak Baskara bilang, ya udah sekalian udah tanggung. Baskara nggak mau tunda-nunda lagi, nggak mau basa-basi. Yuk Yasmin kita makan siang, saya mau aja. Oh kok mau tumben Pak Baskara ngajak makan siang? Iya sekalian mau bahas pertunangan kamu kan mau jadi mantu saya, ya alasannya gitu. Ya udah akhirnya terjadilah. Pak Baskara ketemu sama Yasmin segala macam. Pak Baskara juga perasa sama Yasmin ngajak ketemuan, kira-kira seperti itu aja sih. Dibilang hal jahat kayaknya Baskara itu kalau aku lihat ya karakternya dari sisi karakternya itu nggak ada gitu. Dia itu cuma tegas. Dia malah mau ngebenahin semua nih sisi-sisi buruk dari keluarganya. Terlepas dari ya Baskara itu selalu dibilang sama Ajeng dulunya tukang main perempuan, tukang selingkuh semua. Ya kalau aku lihat ya di sini mungkin ini adalah satu pencapaian akhirnya Baskara adalah ingin memperbaiki situasi kondisi yang ada di keluarganya. Alur cerita sinetron Cinta Yasmin memang sulit ditebak. Bahkan Kenny Austin yang memerankan Dr. Romeo terkejut jika ia disebut-sebut anak kandung Heru, orang suruhan Ajeng untuk membuat orang tua Yasmin lenyap dari muka bumi ini. Itu sebabnya Romeo mencurigai Baskara hingga memperingati Yasmin agar waspada kepada Baskara. Pastinya akan ada petunjuk-petunjuk baru sih yang nunjukin kalau itu Romeo itu anaknya Pak Heru. Dan Romeo juga mulai curiga sama Pak Baskara. Iya ini pace ceritanya sih semakin cepet sih. Jadi padat banget dan pastinya semakin seru. Tapi ya enggak lah, gue belum mau cerita. Pokoknya ntar nonton aja. Nonton terus besok-besok juga pasti akan seru terus.